Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi Anda menyaksikan Special Report Countdown menuju tahun baru 2023. Kali ini bersama saya Breman Atenai dan juga rekan saya. Dan saya Anggi Pasaribu, dan seperti biasa pemirsa, kalau menjelang tahun 2023 atau awal tahun ini biasanya banyak persiapan di beberapa titik. Dan saat Betul. ini juga kita akan melihat seperti apa persiapan jelang pergantian tahun di sekitar ibu kota Jakarta. Sudah ada rekan kami Camar Haenda dari Taman Mini Indonesia Indah. Iya, halo Camar, selamat malam. Sepertinya di sana ramai sekali, Wah, ada yang duduk-duduk ya, ada yang berdiri-berdiri. Gimana sih, ceritakan dong. Ya, baik, selamat malam Bremana, Anggi, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Taman Mini Indonesia Indah, yang mana menjadi salah satu pusat titik untuk masyarakat bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di akhir tahun 2022 menuju tahun 2023. Betul sekali, tepatnya di Danau Archipelago, yang apabila kita lihat dari atas ini merupakan seperti miniatur peta Indonesia, dan sejak siang tadi ini sudah mulai ramai didatangi oleh pengunjung baik dari wilayah DKI Jakarta dan juga seluruh wilayah Jabodetabek. Dan kami juga memantau tadi tidak hanya di Anjungan ini saja, namun juga di sejumlah titik yang ada di Taman Mini ini juga sudah dikunjungi oleh warga ataupun juga pengunjung yang datang. Dan saat ini Anggi dan juga pemirsa serta Bremana, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini juga sudah naik ke atas panggung. Artinya ini menandakan bahwa puncak dari pesta tahun baru 2023 sudah di depan mata. Yang nantinya sekiranya kurang dari 30 menit lagi kita akan memasuki tahun 2023. Dan nantinya untuk puncaknya adalah dengan pesta kembang api yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga. Ini bisa dilihat Bremana, Anggi, dan juga pemirsa bagaimana antusias masyarakat. Utamanya kemarin Presiden Joko Widodo sudah menyebutkan bahwasanya PPKM di Indonesia ini sudah resmi dihentikan. Dan tentunya dengan adanya pelonggaran ini, tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan pengunjung yang datang. Ini mereka sangat senang juga antusias karena kurang lebih 2 tahun lamanya kita sudah menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai pembatasan yang dilakukan. Dan tentunya kami juga mendapatkan informasi bahwa diprediksi ini ada sekitar 40.000 masyarakat yang tumpah ruah pengunjung yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Untuk diketahui pula bahwa kapasitas maksimal dari Taman Mini ini mampu menampung 60.000 pengunjung, baik untuk di anjungan dari pintu 1 hingga dengan pintu 4. Tadi kami juga memantau pada siang hari dan juga sore hari, memang cuaca tidak menentu, namun saat ini juga sudah mulai kondusif kembali dan hujan juga sudah mulai berhenti, yang artinya ini masyarakat bisa secara leluasa untuk menikmati bagaimana sorak-sorai dan juga pesta kembang api yang saat ini juga sebentar lagi akan diberlangsungkan. Bremana, Anggi, dan juga pemirsa, tentunya sukacita ini perlu kita syukuri bersama. Dan tadi acara yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah, utamanya di anjungan tempat saya berada saat ini di Danau Archipelago, seperti ada kirab budaya, kemudian juga ada sejumlah penampilan dari band-band ternama Indonesia. Tadi ada Moka, kemudian juga ada The Bagindas dan juga 420. Jadi kita diajak untuk bisa bernostalgia bersama. Dan kita akan nantikan bagaimana pesta kembang api puncaknya pada pukul 00.00 pergantian menuju tahun 2023. Bremana dan Anggi, kami tunggu di Taman Mini Indonesia Indah apabila Anda ingin melihat keseruan yang ada di sini. Kamu ngajak aku ke sana, kita lagi kerja. Gimana sih kamu nih? Emang kalau misalnya ngelihat suasana kemeriahan kembang api, itu memang soalnya paling ditunggu-tunggu ya, Bre? Betul. Selain di Taman Mini, ada di mana lagi, Bre? Ternyata tuh ada juga di kawasan Bundaran HI dan juga di Ancol. Nah, kita akan sama-sama melihat bagaimana kesiapan warga dan juga panitia di sana ya. Seperti apa persiapan di HI dan juga Ancol. Kita akan bergabung dengan rekan Yola. Duyanti. Ya, Yola ini di kawasan Bundaran HI. Selamat. Oke, kita ke mana dulu? Ke daerah Tamrin. Oh, kita ke Tamrin. Oke, ke Tamrin. Ini kita ke Tamrin. Ya, kita akan lihat seperti apa suasana di Tamrin. Saudara rekan kami Calvin, selamat malam menjelang pagi Calvin. Ini seperti ramai sekali di daerah Tamrin. Boleh diceritakan seperti apa antusiasme warga di sana?
Ya, selamat malam Bre, Anggi dan juga pemirsa. Untuk pertama kalinya Sarinah dengan wajah baru menggelar malam pergantian tahun 2023 dengan gelaran spesial, yakni bertajuk Sarinah Berdendang yang dimulai memang sejak pukul 19.00 sampai dengan 01.00 waktu Indonesia bagian Barat di Anjungan Sarinah, Jakarta. Dan memang dapat kami informasikan kepada Bre dan juga Anggi pemirsa bahwa situasi terkini di kawasan Sarinah Tamrin memang antusiasme dari warga, yakni ada sanak famili, juga ada pasangan bersama-sama untuk meramaikan malam pergantian tahun 2023 ini di kawasan Tamrin, tepatnya di Sarinah. Dan memang tadi sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia bagian Barat, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga sempat menyapa warga dan juga pengunjung di Sarinah Tamrin untuk menyapa sekedar melepas malam pergantian tahun baru 2023 yang tepat pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang untuk Sarinah sendiri ini akan menunjukkan fusion culture yang mana ini antara culture dari tradisional dan juga modern disatukan untuk menjadikan acara yang akan dimeriahkan untuk pertunjukan musik dan juga dimeriahkan oleh musisi dari lokal, disc jockey, pagelaran wayang kulit dan juga ada tarian tradisional. Dan memang menjelang malam tahun baru 2023 ini dipastikan bahwa jumlah peningkatan signifikan yang terjadi pada pengunjung dan juga warga yang akan menyambut malam tahun baru ini meningkat. Yang mana pihak Sarinah sendiri menyiapkan sebanyak tenaga pengamanan, kebersihan dan juga penjaga parkir di sekitaran kawasan Sarinah pas dengan jam operasional mal. Dan juga Sarinah juga akan mengamankan, menyiapkan begitu maksud kami petugas keamanan agar tidak terjadinya crowd dari masa yang ingin melaksanakan begitu atau menyambut malam pergantian tahun baru 2023. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri memang untuk di kawasan Sarinah sendiri ini ditutup pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat sepanjang jalan MH Tamrin dari patung Balai Kuda sampai dengan Jalan Sudirman, yakni yang dimana pengalihan jalan ini akan dilakukan di Jalan Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda dan juga Jalan Gatot Subroto. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Bre dan juga Anggi. Alvin Tonggi melaporkan langsung dari Tamrin, tepatnya di depan Sarinah, ternyata rame banget ya. Dan banyak anak-anak kecil ini kelihatan antusias sekali pengen melihat seperti apa di kembang apinya. Seperti jamur di musim hujan keluar semua. Dan kalau misalnya dilihat selain ada Taman Mini dan juga tadi ada di Tamrin, kita akan melihat bagaimana di Ancol. Ya, di Ancol kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di sana. Ini kayaknya juga banyak ini ya. Agak misterius ada ya. Panggung gitu ya. Hilmi, selamat malam menjelang pagi, seperti apa ini persiapan tahun 2023 di kawasan Ancol? Silakan Hilmi. Ya, Bre dan juga Anggi, memang detik-detik jelang pergantian tahun 2023, situasi di Pantai Festival Ancol Jakarta ini semakin dipadati oleh pengunjung yang hadir dari berbagai daerah. Pihak pengelola dari Taman Impian Jaya Ancol pun memperkirakan pada hari ini pengunjung yang hadir mencapai 150.000 orang. Dan memang pihak pengelola pun menyediakan 3 titik tempat diadakannya pesta kembang api, yakni di Pantai Lagun, Pantai Duyung, dan juga di Pantai Festival. Sementara itu pihak pengelola pun juga menyiapkan beberapa kantong-kantong parkir untuk mengakomodasi pengunjung yang datang membawa kendaraan. Kantong-kantong parkir tersebut memiliki kapasitas 6.000 kendaraan roda 4 serta 13.000 kendaraan roda 2. Sementara itu sebanyak 625 personil gabungan dari TNI dan juga Polri serta Satpol PP dan juga beberapa dari petugas kesehatan dan juga 1 unit ambulans disiagakan untuk mengamankan jalannya pergantian tahun di kawasan Ancol ini. Bre dan juga Anggi. Ya,
Hilmi, kayaknya kamu habis live report langsung ke belakang panggung, sudah disiapkan nyanyi ya kamu ya, Ada karena di belakang mic-nya sudah juga. siap semuanya. Terima kasih Hilmi untuk laporannya. Selamat menikmati jelang detik-detik 2023. Ya pemirsa, ini selanjutnya kita akan melihat seperti apa suasana di sekitar Ibu kota menjelang persiapan pergantian tahun di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Oke, tapi Anggi, ini sebelum kita ke puncak, ini Ya. kita lihat dulu deh. Kita tadi balik lagi ke Taman Mini Ke ini Taman sepertinya. Mini. Ini kan tadi kan si teman kita sudah melaporkan dari Taman Mini bahwa mereka sangat-sangat antusias di sana. Dan Yes. ini Danau Archipelago ini ternyata Bagus jadi ya. bagus banget loh. Jadi kalau malam itu terlihat sekali warna-warni. Jadi Lampu yang ada di sana ya. lampu-lampunya, dan tadi kita baru aja lihat ada kembang api yang sudah mulai dikeluarkan begitu kan. Agak terlalu dini untuk waktunya. Terlalu dini. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu memancing itu, Bre, memancing semangat begitu. Betul. Dan saya rasa juga pemirsa sudah nggak sabar ini menanti detik-detik menjelang tahun 2023, bunyi kembang api dan Betul. juga pemandangan dan lain sebagainya. Iya. Ini seperti apa juga situasi di beberapa tempat yang lainnya, begitu, Betul. Bre? Karena tidak hanya di Jakarta pastinya ya, Yes. teman-teman kita yang ada di Jawa Barat tentunya di puncak ini kan mereka sudah berangkat dari Iya. kemarin mungkin kan, ada yang udah nginep juga, udah kena macet-macetan dan kita kayaknya pengen tahu seperti apa gitu ya. Seperti apa suasana di Bogor, Jawa Barat? Kira-kira sudah mulai terlihatkah tanda-tanda kesiapan warga di sekitar untuk menantikan petasan atau kembang api? Nah, tapi sebelum kita ke puncak nih kita lihat dulu yang ada di Jakarta lagi nih Anggi Di ya. Jakarta. Memang kalau bicara di Jakarta begitu ya, apalagi ini kalau kita lihat di layar kaca Anda begitu pemirsa, ini semua kamera-kamera handphone itu sudah dikeluarkan ya. Betul. Ini biasanya update Instagram gitu kan, Kalau sosial nggak, media ya. TikTokan gitu. Nah, TikTokan. ini di mana nih? Oh, ini mbak-mbaknya lagi Ancol. nyanyi di Ancol. Di Ancol. Woi, di mana suaranya? Gitu sudah basah? Belum, karena nggak hujan hari ini. Untungnya kering hari ini ya. Karena memang kita khawatirkan memang yang kan Iya. kemarin-kemarin kan dari BMKG kan bilang bahwa ini bakalan hujan ringan, hujan Yes. lebat gitu ya. Iya. Apalagi tanggal 30 31 Iya. kemarin Bu Dwi Korita bilang bahwa bakal hujan tapi Ternyata puji syukur Tuhan. tidak Iya. terjadi hujan dan mungkin Mbak Rara berperan kan hari ini ya. Sebenarnya kalau misalnya kita kembali mengingat beberapa tahun yang lalu, kayaknya tuh memang momen sekarang ini menjadi momen yang sangat berkesan. Brenda Banget. juga pemirsa, karena selama beberapa tahun ya, 2 tahun kan kita COVID, Betul. kita sangat terbatas untuk bisa menikmati momen-momen pergantian tahun, tapi sekarang sepertinya masyarakat sudah mulai bisa leluasa berada di lapangan, berada di lahan luas begitu ya. Dan mudah-mudahan memang tahun ini bisa menjadi, atau tahun depan ini bisa menjadi awal permulaan new life begitu. Betul, pas banget gitu ya ketika PPKM dicabut, Ya. pas momen mau tahun baru, jadi semuanya langsung baru semua. Semuanya gitu ya. langsung baru. Kondisinya baru semua. Apalagi Oke. kalau ya Bre, apalagi kalau kita mau jelang tahun baru ini Hah? biasanya tuh ada lalu lintas yang direkayasa. Pastinya ya. Jadi jelang peringatan pergantian tahun 2022-2023, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan penutupan dan juga rekayasa lalu lintas di Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu malam ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, aparat gabungan 3 pilar yang terdiri dari Satpol PP, Polri, serta Dinas Perhubungan melakukan penutupan atau rekayasa lalu lintas di Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rekayasa atau penutupan tersebut dilakukan menjelang malam perayaan pergantian tahun 2022-2023 yang diselenggarakan mulai pukul 8 hingga pukul 1.30 malam. Rekayasa lalu lintas diberlakukan di 3 lokasi, yakni di kawasan Bundaran Senayan, Semanggi, hingga di Jalan Benyamin Sueb. Selain itu, kendaraan yang diperbolehkan melintas di Jalan Sudirman Tamrin, serta di Jalan Benyamin Sueb tersebut hanya bus Transjakarta atau akomodasi umum. Kami lakukan rekayasa arus lalu lintas atau pengalihan. Jadi dari Bundaran Senayan ini ke Patung Kuda dilakukan penutupan. Demikian juga untuk lingkaran Semanggi seluruhnya dilakukan penutupan. Persis sama dengan yang kita laksanakan saat Car Free Day. Demikian. Untuk mengantisipasi penumpukan massa, Pemprov DKI membuat 6 panggung di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin untuk masyarakat yang ingin merayakan malam tahun baru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Melihat begitu ya Bre, suasana jalanan ibu kota yang sudah mulai dipadati oleh masyarakat. Gimana tadi kayaknya kamu kena di Menteng Saya tadi kena gimana? macet tadi jalanan. Jarak dari tempat saya ke sini harusnya 10 menit itu jadi lebih panjang gitu. Ya wajar aja karena kalau misalnya kita memperhatikan lagi pemirsa kita akan melihat seperti apa nih situasi di beberapa tempat, di beberapa titik di ibu kota seperti Taman Mini, ada Ancol dan terus tadi juga ada di daerah Tamrin. Itu nggak heran pada akhirnya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya harus merekayasa Betul. lalu lintas. Tentunya kalau misalnya tidak direkayasa karena kerumunan massa ini pastinya mengganggu lalu lintas pastinya ya. Dan mudah-mudahan juga Bre selain rekayasa lalu lintas, mudah-mudahan ini behavior atau attitude dari masyarakat kita untuk menyambut 2023 bisa lebih baik. Sampah jangan dibuang sembarangan. Itu dia, apalagi puntung rokok di mana-mana, aduh itu. Jadi kebiasaan masyarakat juga harus baru. Jadi selain situasi COVID-nya juga baru, kita lagi lebih baik, lebih menurun kasusnya. Kemudian tahun baru, behaviornya juga harus diperbaiki. Betul, dong, apalagi ya. ini kalau kita lihat di daerah Sarinah ini ya, wow, ini ramai sekali. Ini mungkin ada. Ini ada apa sih di Sarinah? Ini sepertinya memang masih menunggu detik-detik 2023, kembang api dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang dipersiapkan kejutan, mungkin yang lain sebagainya. Tapi terlihat sekali pemirsa juga anak-anak kecil juga semangat nih Bre. Betul, anak kecil tuh ternyata nggak ngantuk ya. Saya sih kalau umur segitu udah tidur, udah molor. Tapi ternyata karena ada konser di sana kali ya, jadi kayak anak-anak juga, apa tuh. Jadi mereka juga antusias juga melihat yang ada di depannya seperti itu. Nah, dan kalau diperhatikan juga mudah-mudahan ini buat para pemirsa yang mungkin tidak bisa keluar menikmati nikmatnya Ancol, terus konser di beberapa wilayah begitu ya. Jangan berkecil hati karena tetap masih bisa menikmati lewat tayangan dari iNews tentunya. betul. Atau mungkin sambil bakar-bakar sate. Saya bakar-bakar sate. Bicara soal sate, ini suasana malam tahun baru di kawasan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat pemirsa ini dipadati oleh warga. Ya, tim gabungan TNI dan juga Polri bersiaga dalam pengamanan malam perayaan Tahun Baru Bandung. Dan kawasan Gedung Sate ini bukan hanya diramaikan oleh warga Bandung, namun juga oleh warga dari berbagai daerah yang sedang berlibur di kota Bandung. Mudah-mudahan berkumpul dengan rekan dan juga keluarga bersuah foto di tengah kemeriahan perayaan Tahun Baru 2023. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini berencana untuk menghabiskan malam tahun baru di kantornya di Gedung Sate, seraya memantau aktivitas warga agar tidak terjadi euforia yang berlebihan. Oh, jadi di kantor sambil melihat di depannya ada apa tuh? Iya, sambil nonton iNews mungkin. Sambil nonton iNews juga. Nah, selain Ridwan Kamil yang ngelihat dari Gedung Sate, ini kita juga akan lihat langsung kondisi yang ada di depan Gedung Sate di Bandung. Sudah ada rekan Iwan Sepriadi di sana. Ya, Iwan, sebagaimana ini sepertinya keramaian dan keseruan sudah mulai terlihat dari sini. Boleh diceritakan ada apa sih di sana? Ya baik, Permana dan juga Anggi, kalau boleh saya gambarkan bagaimana situasi di Gedung Sate ini sangat ramai begitu. Kalau saya juga boleh menggambarkan sejak pagi tadi juga masyarakat sudah mulai berkumpul dan bahkan tadi sejak jam 19 ataupun jam 7 malam tadi juga masyarakat sudah mulai berkumpul di kawasan depan Gedung Sate Kota Bandung. Dan kalau kita melihat memang beberapa tahun yang lalu atau tepatnya di perayaan Tahun Baru 2021 baik itu 2022 juga masyarakat memang tidak diperbolehkan untuk melakukan berkumpul begitu karena memang situasi yang masih PPKM. Nah, berbeda dengan tahun berikutnya ataupun tahun ini tahun 2023 nampaknya masyarakat sudah diperbolehkan untuk berkumpul. Makanya kalau kita lihat Anggi dan juga pemirsa di depan saya ini memang masyarakat sudah sangat menunggu detik-detik perayaan Tahun Baru di 2023. Selain itu tadi juga kami sempat mewawancari salah satu kepala pos pengamanan yang mengatakan bahwa saat ini memang pengamanan lebih dari 300 personil gabungan baik itu dari TNI dan juga Polri sudah disiagakan untuk mengamankan malam tahun baru 2023 ini. Sementara itu kalau kita bicara juga soal kepadatan lalu lintas di kawasan Gedung Sate ini memang sudah cukup padat begitu terutama menuju detik-detik perayaan tahun 2023 ini dan tadi disampaikan bahwa akan ada penutupan jalan begitu. Jadi untuk masyarakat yang memang ingin merayakan selebrasi di tahun 2023 untuk segera merapat ke kawasan Gedung Sate Kota Bandung sebelum ada penutupan jalan di depan Gedung Sate dan juga di beberapa lokasi di kawasan Gedung Sate. Kembali ke Anda, Anggi.
Iya, terima kasih Iwan Sefriadi melaporkan langsung dari Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Gak kalah ramai ternyata Anggi ya di sana ya. Dan kayaknya kalau diperhatikan ini bukan cuman orang dewasa seperti tadi ya, anak-anak juga kayaknya Anak-anak begitu juga. semangat. Cuman kenapa nggak dingin ya? Kayak bajunya dingin sih pasti. masih pakai baju lengan pendek gitu. Nggak kebayang di sana dinginnya kayak apa ya kalau jam segitu. Tapi balik lagi nih Anggi ya, memang kondisi perayaan tahun baru tahun ini tuh ramainya luar biasa, apalagi Taman Mini kan habis direvitalisasi. Betul. Semuanya bagus sekarang, apalagi masyarakat juga sebenarnya sih kemarin harus pesan online tiketnya. Oh. Gitu. Jadi mereka nggak bisa ujuk-ujuk datang terus Lebih bawa rapi mobil. ya? Betul. Jadi lebih rapi. Dan mereka memang biar untuk menjaga juga sih supaya kapasitasnya tidak penuh dan juga overload gitu. Ya, ini memang kalau diperhatikan juga kalau kita lihat gitu ya Bre, ini cukup rapi ya meskipun masyarakatnya ramai di sana, tapi baris berbarisnya, posisi berdiri dan duduk Betul. ini sepertinya sangat rapi dan juga sangat teratur. Mudah-mudahan ini bisa teratur sampai nanti begitu jedar. Biasanya sih ambiar ya semuanya. Jadi sampah-sampahnya mudah-mudahan juga ini bisa mulai diperhatikan ya Bapak Betul. Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau Bre, apa yang paling berkesan ketika menyambut tahun 2023? Ya kalau aku yang paling berkesan di tahun 2022 ini sebenarnya ya lebih ke mungkin lompatan gaji. Oh, enggak. Sebenarnya sih banyak yang terjadi di tahun 2022, tapi ya apapun itu ya, mau yang buruk yang baik, jadi pelajaran lah buat Jadi kita gitu kan. Apalagi tahun 2023 itu kan ya itu tadi, kita semuanya harus yang baru, dan mungkin di umur yang juga sudah mungkin lewat kepala 3 gitu kan, kita juga harus lebih dewasa. Betul. Dan kita juga harus lebih menyikapi hidup kita juga dengan lebih baik lagi. Kalau kamu apa kira-kira? Ini kalau misalnya dilihat, ini kan kalau menjelang tahun baru ya, biasanya ada euforia seperti ini di Ancol juga kita lihat ada konser. Jadi ini kan menunjukkan ada kebahagiaan begitu kan untuk menyambut tahun yang baru. Nah Betul. mudah-mudahan euforia ini nggak cuma saat ini aja, tapi sepanjang tahun 2023 nanti tetap bisa menjaga hati, tetap bahagia, mengingat bahwa 2022 bisa dilewatin, masa-masa yang susah. Betul. Berarti sepanjang 2023 juga masih bisa dilewati dengan baik. Betul sekali, memang berat ya Anggi, but we have to try it. We have to, ya gitulah. Iya, karena memang hidup harus terus berjalan gitu kan. Dan Betul. rasa-rasanya nih nggak cuma di Ancol dan juga di Tamrin, sepertinya di rumah-rumah juga pastinya ada berbagai macam tradisi begitu ya. Tradisi orang-orang tertentu kan kadang-kadang kalau kayak di adat aku, gitu ya, euforia kayak gini tuh masih kita jalani nih Bre. Betul, gitu kan. apalagi kamu yang juga waktu kecil tuh pasti kan nyiapin bakar-bakaran, Iya, kembang kembang api. api. Tapi aku nggak boleh petasan waktu kecil. Nggak apa-apa. Makanya sebenarnya kalau dilihat gitu kan, ini sebenarnya ketika keluarga berkumpul di luar rumah, ini sesuatu hal yang sangat berkesan, Bre. Betul loh. Ya, sangat berkesan karena ini kan menunjukkan ada kebersamaan, terus ada sesuatu yang dinantikan, ada keakraban gitu kan ya. Tuh, kalau kita lihat orang tua gendong anak dan lain sebagainya. Kalau Betul. masa-masa kayak begini nih Bre, kalau di rumahku tuh ya, papa mama gitu kan suka ngumpul sama kakak-kakak, abang, adik gitu ya. Saat dimana kita tuh mulai refleksi dan apa yang pijet? akan bukan, refleksi diri. Oh, ini refleksi lebih ke mental ya, bukan ke fisik ya. Bukan ke fisik. Oke. Aduh, ini kalau dilihat-lihat kan kayaknya ya ampun, hidup tuh cepet banget ya, apalagi 4 menit lagi kita akan menyambut 2023 begitu Iya, ya. 4 menit lagi loh ya, nggak berasa. 4 menit lagi nggak berasa. Dan kalender udah ganti. Dari Udah 2 beli jadi kalender 3. baru belum? Apa? Kalender baru belum? Jangan-jangan cuma baju doang yang baru? Sepatu baru, jangan Rambut baru gitu ya, baru. belum sebelum Pacar beli kalender. baru, Oh, cuman- belum. oh enggak. Enggak, kalau kalender udah ada kemarin, dapat dari optik sama dari bengkel, ada kan biasanya kalau di Metro. Udah dapet ya. Ini, Tapi, iya ini coba deh lihat deh Bre. Ini kan kalau kita lihat tuh lampu-lampu, terus kayaknya segala handphone ini sudah mulai siap-siap dikeluarkan untuk melihat seperti apa suasana tahun baru di tempat mereka berada tuh kan. Handphone udah mulai disiap-siagakan. Apalagi mengingat 2 menit lagi pemirsa kita akan menyambut tahun yang baru. betul. Apakah sudah mulai disiapkan handphonenya untuk posting-posting di sosial media yang lagi ada di rumah, yang lagi ada di Bundaran HI? Bundaran HI, mungkin Ancol, sambil streaming Bogor, dengerin sambil kita streaming. kan. Betul. Dan memang momen ini mungkin kapan lagi kita bisa ngerekam kembang api di keramaian. 2 tahun loh, benar-benar kita terkurung, kita nggak Terkurung bisa ya. ngapa-ngapain. Kayak ibaratnya tadi ya, seperti yang sudah dipingit kemudian Iya. lepas dari kandang. Bebas Bebas. gitu. Tapi sepertinya mudah-mudahan dengan dikurung 2 tahun tadi oleh Bre, mudah-mudahan
lebih bisa menahan diri juga kalau mau beraktivitas. Dan Pemirsa. apa kenapa? Biasanya dan pemirsa. Oh, dan pemirsa gitu ya, harus sok-sokan. Perayaan malam tahun baru 2023 akan sebentar lagi. Tegang sekali Ibu. Iya dong ya, aduh bener-bener. Tinggal kurang lebih sekitar 1 menit lagi. Iya, 1 menit 2 menit lagi. Ada pertunjukan atau ada surprise apa yang akan kita saksikan bagi Taman Mini Indonesia Indah, Ancol maupun di Tamrin. Pemirsa. Dari tadi kita tungguin loh ya, kita juga pantengin. Kita juga nunggu pemirsa. Betul, kita menunggu kapan kira-kira di studio ini ada kembang api. Atau ada konfeti. Konfeti, oh tenang. Ada nanti, ini aku udah pegang ya. Tapi so far memang agak, walaupun kita menyambutnya dengan sukacita, cuman kadang-kadang sedih juga ya. Mungkin kita lihat-lihat mungkin apa yang kita lakukan kemarin ada yang kurang-kurang, ada yang salah-salah, mungkin menyakiti hati orang juga gitu kan. Seperti yang kamu bilang tadi, ketemu sama keluarga, refleksi diri, kita sama-sama melihat. Nih, Ya, kangen deh, gitu. Mama, Nggak apa-apa. papa, gitu. Ada aku di sini. Ada kamu di nggak sini. cukup kalau ada kamu di sini. Ya itu kita sama-sama refleksi lah. Kita melihat ke belakang, yang salah apa, yang kurang apa, kita perbaiki di tahun depan. Ya, betul sekali. Aduh, Bre, kamu sangat bijak ya. Kan di samping aku kamu, jadi aku harus bijak. Gitu ya? Kalau enggak nanti aku kebanting gitu loh. Dan 40 detik lagi pemirsa, kita akan menyambut tahun yang baru 2023 dan kita akan segera menutup tahun 2022. Kok agak sedih ya? Mulai mellow loh ini. Kamu Meli Guslo. Melo. Dan tentunya ini buat para keluarga yang sempat kehilangan kerabatnya di tahun-tahun sebelumnya karena Covid, kami juga turut berduka cita dan mudah-mudahan penghiburan yang baru segera diberikan untuk menyambut 2023. Ya, Tinggal sudah. beberapa detik lagi, berapa second lagi nih? Mungkin Bre? sekitar 15 detik lagi. 15 nggak sabar. detik lagi. Tidak sabar kita lihat itu di layar juga. Dan kita hitung bersama 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Oh belum. Oh sudah. 3, 2, 1. Iya. Wah. Selamat tahun baru, Bre. Selamat tahun baru untuk pemirsa sekalian. Ya, kembang api sudah mulai dilepaskan. Wah, ini menarik sekali. Luar biasa. Ini Luar mau biasa. dilepasin nggak konfetinya? Aku sih mau ngeledakin nih dari tadi nih. Mau ya? Oke, kita belum di take, jadi ntar aja kita muternya. Tapi memang tuh luar biasa loh. Wah, luar Kembang biasa api di sekali. taman ini. Terharu. Sudah kita tunggu dari tadi, dari jam 11 kita tungguin, akhirnya meletus juga dianya ya. Juga. Tapi memang aku tadi kan sempat baca-baca berita gitu ya, dan juga pengumuman dari Pemprov DKI, memang ada beberapa titik yang disiapkan oleh Pemprov untuk pesta kembang api. Jadi ada Taman Mini, ada Bundaran HI, Ancol, Kota Tua. Pokoknya semuanya menyambut tahun baru ini dengan sukacita. Oke, sekali lagi nanti kita akan lihat gitu ya, bagaimana keseruan yang ada di Taman Mini. Tadi seperti aku bilang ya, ternyata banyak pilihan untuk warga DKI Jakarta yang mau menghabiskan tahun baru. Jadi kalau misalnya pengen yang ke daerah pantai, bisa ke Ancol. Bisa ke Ancol. Mau yang ke Indonesia, budaya Indonesia, ada di Taman Mini. Di Taman Mini, betul sekali. Mau sejarah-sejarah Kota Tua, ada kembang api juga. Iya, betul sekali. Dan ini juga tentunya memang titik-titik yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ini juga memberikan hiburan untuk mereka yang mungkin nggak bisa keluar tapi tinggal di hotel-hotel sekitar nih. Nah, iya. Hotel-hotel sekitar Bundaran HI ini sepertinya mendapatkan pemandangan yang begitu luar biasa. Dan selain di Jakarta, ini di Bandung juga luar biasa ya. Kita akan lihat seperti apa keramaian di Bandung, karena sekarang kita masih melihat situasi dari Taman Mini Indonesia Indah dengan lampu-lampu di sekitar danaunya ya. Betul. Bre? Ini Danau Arjosbelo beneran, aku baru lihat sekarang. Karena aku Ambience-nya berbeda. Betul, berbeda banget. Yes. Waktu sebelum direvitalisasi, itu danaunya, pulau-pulau Indonesia itu nggak kelihatan. Tenggelam, udah kena tsunami dia. Tapi sekarang akhirnya diperbaiki, dikasih lampu-lampu, makin kelihatan gitu ya. Sumatera mana, Kalimantan mana, Bali mana gitu. Keren loh, beneran loh. Kamu nyusul ke sini nggak nanti? Begitu saya caranya. Mau nyusul ke sini, tapi ramean. Rame Nanti sekali. kena stuck rekayasa lalu. Rekayasa itu sih yang bikin males itu sebenarnya sih. Cuman nggak apa-apa, kita bisa melihat tetap Kita bisa happy kok. Di sini kita tetap bisa menikmati juga.
Dan suasana tahun baru di 2023 ini memang sekali lagi sangat berbeda, sangat meriah sekali, masyarakat juga antusias ya. Itu beneran loh ya kalau aku ngelihat teman-teman kita di seluruh Indonesia di tahun 2021-2020 tuh kayak sedihnya sedih banget. Beneran, Sedih ya. mau lebaran nggak bisa, Iya. Natalan nggak bisa, Iya. tahun baru kagak bisa. Iya. Ya gimana? Karena Kita memang lagi segala sesuatu ada waktunya, Bre. Cie. akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Oke, sekali lagi nih pemirsa kita akan walaupun sudah lewat beberapa menit, kita akan Coba meniup trompet karena kita juga pengen menikmati tahun baru di sini, Betul, pemirsa. iya. Kita tiup bersama-sama. 1, 2, 1. Selamat tahun baru pemirsa. Selamat tahun baru untuk semua pemirsa cinta iNews TV. Iya, Dan tentunya kita masih tentunya- akan kembali lagi nanti ya, Bre. kita akan kembali lagi mungkin tahun depan ya. Hari ini dong. Ya betul. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, special report penghujung tahun 2023 ini akan kembali bersama kami di sini, tetaplah di iNews TV. Ya pemirsa, kembali di special report akhir tahun 2022 dan menuju ke tahun 2023 sudah akhirnya plong ya, sudah ganti tahun Udah akhirnya ganti ya. tahun akhirnya. Dan tapi kita pengen lihat juga nih, tadi kan kita lagi nunggu detik-detik menunggu 2023. Dan ini sekarang kita mau melihat setelah pergantian tahun dengan kembang api yang begitu meriah, udah seperti apa nih suasananya? Apakah sudah bubar atau masih bertahan di lokasi? Kayaknya sih masih kalau kita intip dari sini ya. Kita akan intip Iwan di sini. Sepriadi, kita Iya. akan tanya lagi ke Anda di sana, gimana nih detik-detik setelah malam pergantian tahun di sana? Iya, kembang apinya gimana nih Iwan? Ya, Bramara dan juga Anggi, beginilah situasi perayaan Tahun Baru 2023. Dan untuk itu tentunya kita juga mengucapkan selamat Tahun Baru di 2023. Perayaan hari ini di depan Gedung Sate Kota Bandung sangat amat meriah. Seperti yang bisa Anda lihat, kembang api di depan kawasan Gedung Sate Kota Bandung ini sudah dari tadi kalau kita saksikan di udara ataupun kembang api cukup menyala dan sangat amat luar biasa begitu ya. Kalau boleh saya menggambarkan bagaimana situasi di kawasan Kota Bandung ini. Wow, luar biasa sekali. Iya.
gambarkan juga bagaimana situasi masyarakat yang ada di Gedung Sate ini sangat antusias dengan kembang api yang dihadirkan oleh pemerintah Jawa Barat, begitu ya. Walaupun kalau tadi saya gambarkan memang kembang api di kawasan Gedung Sate Kota Bandung ini agak sedikit telat, begitu ya, tapi nampaknya kalau kita lihat sekarang ataupun saat ini kembang api sudah menyala dan masyarakat bisa menyaksikan indahnya kembang api yang disediakan oleh pemerintah Jawa Barat, gitu ya. Ya, memang kalau kita melihat ya, perayaan tahun baru ataupun selebrasi tahun baru ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2022 dan juga 2021 memang pemerintah sedikit membatasi kegiatan masyarakat terutama di depan Gedung Sate ini. Namun berbeda dengan tahun baru di 2023 ini karena masyarakat diperbolehkan untuk berkumpul di depan Gedung Sate dan menikmati selebrasi yang disediakan oleh pemerintah Jawa Barat. Tentunya memang yang sangat amat ditunggu adalah perayaan tahun baru dengan kembang api yang luar biasa ini. Ya, Bermara dan juga Anggi, inilah situasi yang dari tadi kita saksikan, yakni kembang api yang disuguhkan oleh pemerintah Jawa Barat, begitu ya. Kalau kita melihat perayaan tahun baru di 2023 ini ada beberapa titik begitu ya, yang memang disediakan oleh pemerintah baik itu kota dan juga provinsi, dan salah satunya adalah perayaan tahun baru di Gedung Sate. Sementara itu pengamanan yang memang juga disampaikan tadi oleh Kepala Pos Pengamanan bahwa lebih dari 300 dari personel gabungan baik itu TNI, Polri. Luar biasa loh, 8 menit berselang masih gitu-gitu. Habis-habis kembang apinya luar biasa, tapi keren banget memang ya di Bandung. Kayak gimana suasananya. Betul. Seperti itu, tapi kita juga mau Geser ya? Geser Kemana nih kita akan geser ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita akan lihat dengan rekan Nata Arman. Nata Arman, seperti apakah di sana kembang apinya sama kerennya dengan tempat-tempat lain? Sudah kedinginan, Arman. Ya baik, Anggi, Bremana dan juga pemirsa, makin malam kawasan Puncak Bogor makin dingin. Dan dapat kami sampaikan bahwa pada pergantian tahun baru 2023 tadi banyaknya masyarakat yang antusias meskipun saat ini puncak diguyur gerimis-gerimis beserta kabut yang sangat tebal, sehingga untuk pandangan sendiri sekitar 10-20 meter saja. Namun untuk hal tersebut tidak mengurangi masyarakat untuk tetap merayakan dan juga merayakan serta menyalakan kembang api tepat di belakang saya, karena tempat belakang saya ini merupakan tempat lokasi favorit bagi warga Bogor maupun warga Jakarta yang sengaja jauh-jauh dari lokasi rumahnya masing-masing untuk menuju ke sini untuk menyalakan kembang api dan juga melihat suasana. Namun apabila kita bandingkan dengan tahun lalu, apabila tidak ada kabut, ini pemandangan kota bisa terlihat dari atas sini. Namun karena sekarang pemandangan tertutup oleh kabut sehingga menyebabkan pandangan yang sangat terbatas. Dan untuk saat ini terlihat jelas juga masyarakat yang sudah kembali menumpuk karena ingin kembali ke rumahnya masing-masing ataupun ke penginapannya masing-masing seperti itu. Dan juga meskipun kawasan Puncak Bogor ini pada pukul 6 tadi sudah ditutup, namun tentunya ada pun beberapa cara untuk mengakses ke kawasan Puncak Bogor Jawa Barat dengan melalui berbagai lokasi seperti melalui jalur alternatif Sukabumi dan juga kawasan Jonggol serta jalur tikus. Dan diprediksi untuk arus balik mengarah ke Jakarta ini terjadi pada pukul 1 sampai dengan pukul 3 pagi 1 Januari 2023. Kemudian dapat kami sampaikan juga bagi Anda yang ingin kembali dikhawatirkan untuk bisa menjaga jarak dan juga menjaga kecepatan, karena kawasan tempat saya melaporkan saat ini merupakan turunan terjal baik itu dari arah Jakarta menuju ke Cianjur maupun sebaliknya tanjakan dari arah Cianjur menuju ke kawasan Puncak Bogor Jawa Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Anda di studio.
Baik, terima kasih Armanata. Ini sangat diapresiasi sekali dengan suasana di puncak yang begitu dingin tapi tetap memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat. Tapi keren loh, Keren, walaupun dia keren. menggigil tapi suaranya masih stabil. Iya, dan informasi sangat lengkap. Sangat lengkap. Sangat diapresiasi Habis sekali. ini nyari sate, kalau enggak jagung bakar atau teh Teh hangat. panas. Iya. Terima kasih Armanata, selamat bertugas kembali, selamat beristirahat Nata. Dan pemirsa, inilah akhir dari spesial report tahun baru di tahun 2023 Di tahun ini. 2023. Ya. Semoga Saya- semuanya semakin membaik Saya di jadi tahun yang semangat baru. itu tahun ini. Apalagi menyambut tahun setelah Ya. pandemi, semuanya harus lebih baik dan lebih baru lagi. Dan akhir kata, saya Brema Natela dan rekan saya. Saya Anggi Pasaribu, pemirsa, terima kasih. Selamat tahun baru 2023. Yeay.